Hidup dari masa lalu ternyata menyakitkan. Hai saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin sharing sebelum pandemik. Saya sering mendengar keluhan dari banyak teman bahwa hidupnya tidak baik karena kesedihan. Apalagi setelah pandemik, semakin banyak orang yang hidupnya menyedihkan. Setelah saya survei, ternyata kesedihan atau rasa putus asa karena selalu mengenang masa lalunya. Contohnya kehilangan anggota keluarga seperti pasangan, anak, atau orang-orang dekat. Saya mengerti sekali bahwa pengalaman ini memang menyedihkan, apalagi jika Anda mempunyai hubungan yang akrab. Tetapi kalau kita tetap mau menikmati masa lalu, ada bahayanya karena kita tidak bisa melihat ke depan apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Jika saat ini kita mengalami masa-masa sulit, ditambah mengingat masa lalu yang pahit atau baik, sulit rasanya untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Inilah beberapa contoh ulasan mengenang masa lalu yang bisa menyedihkan kita. Nomor 1, masa lalu yang indah bersama keluarga tercinta. Misalnya dengan pasangan yang sayang pada Anda, tetapi di tengah pernikahan tiba-tiba dia meninggalkan Anda untuk bersatu dengan orang lain atau berpisah karena meninggal. Anak tercinta yang harus pergi jauh menetap di luar negeri karena menikah, padahal Anda begitu mengasihi mereka. Nomor 2, masa lalu waktu karir atau bisnis berhasil. Mengenang masa-masa jaya waktu Anda berhasil atau waktu berada di puncak karir atau bisnis, tapi sekarang waktu melihat kenyataan bahwa Anda sudah berada dalam keadaan yang biasa-biasa saja atau prihatin. Nomor 3, mengenang masa-masa kecil yang kelam. Masa lalu yang kelam atau tidak bahagia juga bisa membuat kita sulit untuk yakin bahwa keadaan akan menjadi lebih baik karena masih menyimpan trauma atau kesedihan. Nomor 4, mengenang pacar lama sebelum menikah. Bagi yang telah menikah tapi tidak bahagia, banyak yang mengenang ex-partnernya. Malah ada yang mengulang hubungan mesra masa-masa lalu. Banyak yang bermimpi untuk hidup bersama. Sebaiknya Anda harus sadar bahwa ex Anda sudah berumah tangga dengan orang lain dan masing-masing sudah mempunyai anak. Nomor 5, mengingat orang terdekat atau orang-orang yang telah menyakiti Anda. Bisa juga Anda sering teringat masa-masa Anda sering disakiti, dikhianati, atau sering dituduh yang tidak benar oleh pasangan atau orang-orang terdekat. Melupakan orang yang pernah menyakiti atau mengkhianati memang sulit, apalagi untuk memaafkan karena telah terekam luka batin yang dalam. Maukah Anda memaafkan orang yang telah menyakiti Anda supaya Tuhan pun memaafkan Anda dan bisa mengalami masa depan yang lebih baik? Memang sungguh tidak mudah untuk melupakan kenangan masa lalu, baik atau buruk. Bahkan sulit untuk percaya kepada semua janji Tuhan yang indah karena fokus pada masa lalu. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa fokus pada masa depan? Saya pernah membaca Law of Attraction, yaitu kalau kita memikirkan hal-hal yang positif akan berdampak positif. Sebaliknya juga demikian. Itu ada benarnya juga loh, bahwa kita harus berpikir yang indah, yang baik. Jika kita mau melihat hari-hari yang baik dan indah. Apa alasannya? Karena Tuhan mengetahui umumnya manusia merekam pikiran dan perasaan yang negatif, ditambah jika saat ini dalam keadaan sulit. Saudara-saudari, sebaiknya pikirkanlah yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita
untuk percaya bahwa semua yang kita imani pasti terjadi. Mengalami hidup yang lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Semoga dengan video ini Anda bisa dikuatkan dan mau berdoa kepada Tuhan supaya diberi hati dan pikiran yang baru dan bisa menikmati kebaikan Tuhan di hari-hari mendatang dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Salam dari saya, Kathy Wenas. Sampai jumpa.